boleh begitu, bos. Ya? Ini juga imam kadangkala harus perhatikan. Ada juga kadangkala imam membalik-balik sunnah Rasul. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru jadi imam, mau takbir aja sudah lama. Agak itu muakkak mani bawaan selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi, ringkaskan bacaan solatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, orang bisa husuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang. Kul huwallahu ahad. Karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115. La haula wala quwwata illa billah. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, saldo. Waduh. Sudah dibaca satu tripleks, belum selesai bacaannya imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Tanah Bumbu. Selesai lagi, belum selesai imam, dibaca lagi. Bajunya orang, caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Nasdem. Dibaca semua, Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal dan ringkaskan. Ada orang jadi imam, dites lah anak penghafal, kau jadi imam nak? Mau didengar bacaanmu? Ya, jadi imam lah, hanya dia yang hafal. Begitu lagi sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres hilang hafalannya. Dia apa sambungannya ini? Dia lupa betul, hening satu masjid. Tiba-tiba imam berkata, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Memangnya anggota DPR. Saya punya pengalaman ini Pak, waktu saya kecil di kampung. SMP saya waktu itu. Sholat asar. Lama sekali imam sujud. Kenapa lama betul ini imam sujud? Ada apa ini? Tiba-tiba ada kawan saya nakal, diangkat kepalanya. Hui, hilang imam. Ternyata yang ditunggu sudah keluar. Dia keluar dari pintu samping. Kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan kami? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangkit dulu kepala supaya kami lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja, malu saya kau lihat. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Ya, ada lagi kejadian ini waktu saya kuliah, KKN. Belum jadi ustadz saya waktu itu. Wih, ada kawan saya dia pakai baju gamis. Wah, saya bilang pasti anak pesantren. Jadilah imam dia. Saya di belakang dua anak fakultas sastra. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Dia baca Al-Kafirun dalam hatiku, cari penyakit ini orang ini. Benar, dia baca enggak mau sampai. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma wala antum tak putar. Temanku jengkel dia ada sastra, kenapa itu tak putar-putar? Lah sudah ini juga saya pikir. Kacau sholat. Makanya kalau imam salah, kacau jamaah kita. Makanya hati-hati milih imam. Kata Nabi, milih imam itu tidak boleh sembarang. Jamaah makmum boleh, mulai dari orang waras sampai orang gila boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai dewasa boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, salah kalian. Jamaah. 2020 Tanah Bumbu akan milih imam. Bupati. Salah milih imam, salah kalian, menderita kalian di kabupaten ini. Maka hati-hati milih imam. Pun kita jadi makmum juga tidak boleh sembarang. Harus ada etikanya. Jadi makmum kata Nabi, kalau kau ke masjid, sikat gigi dulu. Terutama kalau subuh. Bayangkan kalau kita tidak sholat, tidak sikat gigi. Tidur semalaman. Orang di samping kita balik kanan, kita balik kiri menguap. Sampai meninggal diingatnya itu, busuk mulutnya itu. Sudah sikat gigi. Apalagi, kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa kaulah yang paling soleh dalam masjid itu. Ada juga orang takbir itu kayak mau digigit, kita punya telinga. Cool man. Baca Al-Fatihah kayak dia ada di telinga sampingnya. Pada cengi capo. Hanya ganggu ki. Ada lagi apa? Itu kaki. Kaki juga itu kadang-kala mengganggu. Kita kasih pindah, dikasih pindah lagi kakinya. Kasih pindah, dikasih pindah lagi. Saya jengkel, saya injak. Selesai sholat. Ustaz, kenapa kau ganggu saya? Makanya adik-adik, kalau mau saya tanya, kenapa kau kasih pindah-pindah kakimu? Kau ganggu saya? Dia bilang supaya rapat saf. Bos, sini. Kalau mau rapat safmu bukan jari-jari kaki yang kau tempel. Tapi apa? Bahumu atau siku.
Kalau siku rapat, pasti sap rapat. Tidak ada orang sholat begini. Tapi kalau kakimu rapat, sapmu longgar. Ya. Ada lagi selesai sholat yang paling menjengkelkan itu. Selesai sholat dia ambil sap paling depan, belakangnya imam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lompat. Mau lihat, tidak jabat tangan, tidak langkai orang, itu kurang adab kalian. Kalau kalian tidak mau doa bersama, tidak mau jabat tangan selesai sholat, ya sudah di belakang kau duduk. Supaya kau tidak ganggu orang. Ingat adik-adik sekalian ini, yang baru belajar agama. Puncak dari semua ilmu adab. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa Rasul diutus ke muka bumi? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Mengangkat harkat dan martabat? Bukan. Apa? Liutammima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Ini kita berbeda mazhab, saling mengkafirkan. Saling menghina. Zaman sekarang aja ini kita ribut-ribut sesama muslim. Dulu tahun 90-an, kita kalau sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping kita tidak kunut, dalam hati saja, oh Muhammadiyah. Selesai. Allahu Akbar. Tidak kunut, Muhammadiyah berarti ini. Itu aja dia. Sekarang saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz? Bicara-bicara sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Malah marah istri saya. Ini Ustaz kasih kotor-kotor bantal. Kasih minyak nih Bu. Ya. Nah saudara-saudara sekalian. Ini golongan. Maka sebelum wafat. Minta maaf lah. Orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau ada berkaitan dengan barang, kembalikan. Ibu-ibu yang pernah ngambil sendoknya orang ketika pengantin, kasih kembali. Karena ada juga itu ibu-ibu. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau ada pengantin dia bungkus semua kuah. Yang ketiga, penyesalan kata Nabi. Yaitu mereka yang tidak menjawab azan salat ketika azan berkumandang. Puasa, haji, zakat, sedekah. Semuanya akan sia-sia ketika tidak mendirikan sholat. Adik-adik, kalian tidak usah malu kalau kalian tidak jadi pegawai negeri. Ibu-ibu, kalian tidak usah cemas dan merasa malu kalau sampai sekarang ini masih ngontrak-ngontrak rumah. Tapi malu dan cemaslah ketika sudah dewasa seperti ini, belum mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau sholat kita insya Allah baik, maka hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat kita bagus, Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Di dunia ini tidak ada orang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Pasti. Jangankan kita. Nabi ada masalahnya. Beliau masih dalam kandungan sudah wafat. Bapak beliau. Baru 4 hari setelah lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun usia beliau baru diambil kembali Siti Aminah. 6 tahun meninggal lagi ibu beliau. Yatim piatu. 8 tahun meninggal lagi kakek beliau. Diambil oleh pamannya. 12 tahun sudah ikut perang. Makin ke sana makin banyak tantangan. Diusir dari kampung halamannya. Dan siapa yang mengusirnya? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Maka Nabi saja punya masalah, apalagi kita. Adik-adik, ini ibu-ibu kalau ada masalah, maka perbaiki sholat. Insya Allah, Allah yang akan selesaikan masalah-masalah kita. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Maka kalau mau selesai masalah, man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, tapi Allah yang selesaikan. Nah, ada masalah, perbaiki saja sholat. Ada yang bilang itu sholat Ustaz, masalahnya lebih banyak lagi sekarang. Nah, bisa jadi dia sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Padahal barusan kita sholat duhur, aku tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tidak ikhlas. Mana buktinya? Pakaian seada-adanya. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, boleh orang sholat itu tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Panas sih Ustaz, tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Kita baru pulang pasar. Boleh, tapi apa itu beradab? Ibu-ibu pergi ketemu gubernur tapi tidak pakai BH, boleh kan? Tidak Pak Gubernur. Mohon maaf ini Pak Gubernur. Coba. Ya. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi main-main. Allah. Wa kana wa ya kunastai. Ini serang. Siapa ngajar sholat begitu bos? Ada juga orang sholat kayak ditiup angin. Ada lebih parah Allah. Siapa ajar kau sholat pakai keju-keju? Jadi jangan heran ketika sudah 20 tahun sholat, kok masalah kita tidak bisa lepas. Salah satu sebabnya kita sholat seada-adanya. Bapak saudara-saudara sekalian, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demam. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun, panggil 3 malaikat, 2 malaikat, Israfil, Mikail. Kau turun 4 malaikat.
sampaikan kepada Muhammad, Allah perintahkan saya menjemputmu dengan catatan tanya dulu. Kalau dia sudah mau, cabut nyawanya. Kalau belum, tunda sampai mau. Turun malaikat. Langit pertama, langit ketujuh masih berempat. Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Langit ke-6 sampai ke-2 masih berempat. Di langit pertama, Jibril berkata, malaikat pencabut nyawa, saya tidak bertugas. Kau saja yang turun, jemput Nabi Muhammad. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, tapi selama ini kamu yang ketemu. Kamu kan chase-nya. Kamu sahabatnya. Kau turunlah. Saya tunggu kau saja di sini. Turun malaikat pencabut nyawa. Depan rumah Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka pintu. Bah, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di samping saya. Kata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, hari ini saya diperintah untuk mencabut nyawamu apabila kau mau. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau Pak Cuncun ditanya ini apa jawabannya, bos? Saya diperintah cabut nyawa. Tunggu dulu, orang belum jadi bupati. Pasti. Ustaz, Dasat, saya diperintah cabut nyawamu. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, istri baru satu. Itu pasti mau sekali poligami tapi takut sama istrinya. Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, seluruh nabi dan rasul senior saya, setelah mereka melaksanakan tugasnya, mereka menghadap kepada Allah. Saya pun siap hari ini. Cuma ini ada yang lain. Mana Jibril? Jibril ada di atas. Kau panggil dulu deh. Ada yang saya mau tanyakan. Naik malaikat pencabut nyawa. Jibril, kau dicari sama CS-mu. Saya bilang memang kau ikut. Kau banyak cerita. Sudahlah, kau turun sini. Turun malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya kabar gembira. Ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu di dalamnya. Alhamdulillah. Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan, sekarang mereka antri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Tapi Nabi berkata, Jibril, itu kan saya tidak cemas soal diriku. Yang aku cemaskan siapa? Tolong kasih saya berita gembira soal umatku. Kita yang dicemaskan Nabi. Tolong berikan saya berita gembira. Naiklah Jibril bertanya kepada Allah, turun membawa berita. Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Apa? Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, insya Allah